Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Bala atau Musibah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para a'immatil khususiyah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Deki Turner sekeluarga yang saya muliakan. Pertama kali saya panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, yang mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa diberi tetap Islam dan iman, diberi ni'mah sihah wal afiyah, diberi kesempatan waktu untuk bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis zikir hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah daripada arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Semoga kita semua dan anak turun kita sampai 7 turunan hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dikaruniai rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah, pengampunan oleh Allah di dalam ibadah, di dalam berzikir, di dalam berjuang ke hadrat Allah. Semoga makin cinta kepada Allah, bertambah ma'rifah, taqarrub, dekat usul sampai ke hadrat Allah. Di dalam menghadapi hidup ini, semoga kita diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dari segala macam kerusakan, dari segala macam gangguan, dari segala macam kezaliman, lebih-lebih dari segala macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan rezeki kita oleh Allah, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat kita oleh Allah, hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah. Kita mati dengan membawa iman. Di alam kubur kita akan dijemput oleh para wali-wali Allah, oleh para kekasih Allah, oleh kedua orang tua kita,
dan akan diajak bersama-sama untuk dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah akan menerima kita, akan memberi syafaat kepada kita, dan beliau membawa kita ke dalam surga Allah untuk dipertemukan dengan Allah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi sesudah sembahyang maghrib saya berkumpul-kumpul dan berbincang-bincang dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Arifin Tarigan dan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri, juga dengan Al-Akhi Fillah Bapak Haji Deki Torno, di mana di dalam perbincangan tadi, kalau tidak salah, Bapak Sufyan Sauri menanyakan kepada saya, Kiai, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita ini? Apa yang kita hadapi bersama ini merupakan suatu murka atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa begitu tadi pertanyaan Pak Sufyan? Para hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya sempat menyadap sedikit apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Al-Akhi Fillah Bapak Haji Sufyan Sauri. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam kita menghadapi suatu musibah atau menghadapi suatu bencana, atau menghadapi menerima sesuatu yang tidak kita kehendaki, untuk mengukur itu semua apakah akan menjadikan kita makin dekat, makin mulia di sisi Allah, atau itu merupakan suatu ujian daripada Allah, atau itu merupakan suatu siksa dari sisi Allah. Sebetulnya semua ini adalah merupakan syirrun min asrarillah, merupakan suatu rahasia daripada rahasia Allah. Untuk menjadikan semua itu suatu yang makin dekat dan mulia di sisi Allah, atau merupakan ujian daripada Allah, atau bahkan merupakan siksa daripada Allah, itu sebenarnya kita sendiri yang bisa menjawabnya.
bagaimana kita dalam menerima ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampai begini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sudah mengatakan, yang aku takutkan kepada umatku ini bukan suatu kemelaratan, kemiskinan, bukan. Yang aku takutkan itu adalah kelapangan segalanya dalam urusan duniawiyah. Karena dengan adanya kelapangan inilah dia akan melupakan Allah. Kira-kira saya mau tanya, kemarin waktu seneng-seneng itu banyak mana ingatnya, tidak ingatnya kepada Allah? Hah? Hah? Banyak mana ingat dengan tidak ingatnya? Hah? Terserah. Kalau memang dulu mengaku banyak ingatnya kepada Allah, kenapa ada musibah? Gitu aja. Kalau memang dulu mengatakan banyak tidak ingatnya kepada Allah, didudukkan mana musibah sekarang? Kira-kira sekarang ini kalau dikatakan persentasenya, ya, musibah ini lebih berat mana yang menimpa kepada orang yang rezekinya cukup-cukup saja dengan konglomerat? Kira-kira besar mana musibah ini menimpanya? Coba saya mau tanya. Coba saya mau tanya. Pak Arifin, kira-kira di mana? Coba. Itu ya mestinya orang yang mempunyai banyak tanggung jawab. Berat-beratnya orang tanggung jawab itu orang yang mempunyai hutang. Kira-kira orang yang biasa dengan konglomerat itu banyak mana hutangnya? Hah? Hah? Lah, kalau sudah begini tinggal dijawab. Adanya musibah sekarang ini dijawab, ya, merupakan musibah azab atau tidak azab, di sini nanti terjawab. Kalau saya pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengatakan, inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat. Ya. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Ya, tidak musiman. Istiqomah. Ini kata Rasulullah. Jadi mungkin susahnya konglomerat itu, mungkin dia itu susah karena istiqomah tiap pagi harus membayar barangkali loh. Betul apa tidak? Hah? Ya betul. Hah? Saya kira itu susahnya konglomerat itu. Jadi kayak kita ini nggak usah terlalu susah. Yang kita susah itu hanya satu, bagaimana pemimpin kita ini dibuka hatinya oleh Allah. Di mana mereka itu mendapatkan hidayah daripada Allah. Jangan menyusahkan tentang ekonomi, itu nanti dulu. Ya, tongkatnya ini yang kita pikirkan. Ya? Kalau kita semua ini mengaku susah, coba Pak Roy katakanlah sekarang orang susah. Pak Diki sekarang katakan orang susah. Saya mau tanya Pak Diki, sesusah-susah Pak Diki, Pak Roy, Pak Arifin, lebih banyak mana kenyang dengan laparnya?
Hah? Iya. Lebih banyak kenyangnya. Coba saya tanyakan lagi, ya. Lebih banyak mana sembuh dengan sakitnya? Lebih banyak sembuhnya. Betul apa tidak? Hah? Terus lebih banyak mana ingatnya sama Allah dengan tidak ingatnya? Lah kok gini, kok gak bersyukur? Kok musibah kayak di TV, pegang. Ya. Ini salah aturan, ini sebetulnya salah tertib di dalam menghadap kepada Allah. Ya. Coba. Jadi yang kita susahi ini adalah apa? Kalau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak dibuka hatinya oleh Allah. Dikembalikan ke tadi. Ya. Makanya dalam satu waliyun min auliyaillah, ya, mungkin sudah betul menghadap, dipasrahkan semua itu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, ya, wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Itu doanya wali pada kunut nazilah. Karena menghadapi musibah, mohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang orang ini menjadikan baik untuk segenap umat, ya Allah, bimbinglah dia, ya Allah. Hah? Tapi kalau dengan kehancuran dan kerusakan orang ini, ya Allah, umat menjadikan baik, ya Allah, hancurkanlah orang ini, ya Allah. Ini doanya wali nih. Jadi yang kita pikirkan tuh jangan ekonomi dulu, imam kita dulu ini, imam ini loh. Ya, bukan imam itu, mana imam Gresik itu, bukan. Kalau imam itu biar saja. Ya, ini permasalahannya. Ya. Sudah. Terus bagaimana sekarang? Gimana? Terus apa makan dulu? Betul? Nggak lapar. Kalau saya nggak lapar karena sama Bu Diki tadi dikasih soto saya tadi. Berhenti apa terus? Terus? Kalau tadi sudah saya katakan, ya, bahwa umat masyarakat Indonesia ini dalam pandangan salah satu cucu daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan umat yang baik, ya. Tapi kalau sampai terjadi seperti ini tuh kena apa? Ya. Sebetulnya itu hanya kena penyakit satu. Apa penyakitnya itu? Kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena kita dihinggapi penyakit tamak dan rakus. Ya, sesudah kena penyakit tamak dan rakus, ingin menang sendiri, akhirnya timbul penyakit hasud. Ya, begitu kena penyakit hasud, tidak pandang bulu, siapapun akan dijatuhkannya. Nah, kalau sudah kena penyakit, siapapun akan dijatuhkannya. Orang-orang yang begini ini apa? Selamanya tidak akan bisa menerima dan tidak bisa akan mendapatkan suatu kebenaran daripada Allah. Kenapa dia tidak bisa mendapat dan menerima kebenaran daripada Allah? Karena dia sendiri sudah sombong dan congkak bahwa dirinya lah yang benar. Kebanyakan lihat, ya,
kalau melihat televisi, apapun yang dibicarakan oleh Al-Mukarram itu, pernah ada yang merasa tidak benar? Semua merasa paling benar. Tidak akan selesai. Ini semua kenapa? Karena ada dorongan satu. Karena fanatisme kelompok. Ya. Timbulnya fanatisme kelompok dan organisasi itu kenapa? Juga karena penyakit satu-satunya adalah penyakit berkepentingan. Ya. Orang bisa menangis kepada Allah, orang bisa bertobat kepada Allah, orang bisa sungguh-sungguh berzikir kepada Allah. Mudah. Allah Ta'ala tidak cerewet, tidak rewel. Tapi justru kita ini tidak berkepentingan hidup di dunia ini yang susah. Kita mau baik sama orang kalau orang itu baik sama kita. Betul apa tidak? Hah? Kita mau berkorban sama orang kalau kita mendapatkan suatu keuntungan dari orang. Semua diukur daripada ini. Tidak ada selesainya. Dan orang-orang yang seperti ini apa? Mencari dukungan. Na'udzubillah. Apa sekarang dukungan-dukungan? Bukan sekadar dukungan orang-orang di kanan kirinya. Ya, sampai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dijualnya agama Allah. Faqad yabi'u dinah wa irdah. Dia telah menjual agama dan harga dirinya. Kata Rasulullah SAW. Inilah mereka nggak sadar. Kenapa mereka terhinggap penyakit seperti ini? Karena mereka telah terdinding hatinya oleh Allah. Penyakit terdinding ini bukan menimpa kepada orang yang bodoh, menimpa kepada orang yang pandai. Yang mendinding itu apanya? Ilmunya, kedudukannya, turunannya. Ini yang mendindingi mereka. Orang kalau udah terdinding hatinya, selamanya pun dia tidak akan bisa menerima. Sama dengan orang kafir. Dulu waktu Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Rasulullah, begitu diterima Rasulullah, hanya satu-satunya orang as-sadiqul masduq al-amin. Tapi begitu Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah, tidak diterima oleh orang kafir. Dicarinya alasan dohirnya. Masa dia sebagai Rasulullah makan dan minum seperti saya? Nah coba, masa dia Rasulullah masih suka belanja ke pasar? Ini orang sekarang. Kalau orang itu sudah terdinding, tidak akan selesai mulutnya ini untuk tidak menerima. Semua akan dibantahnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaih illa utul jadal. Siapapun, walaupun dia telah memegang prinsip yang baik, mengikut aturan daripada syariat Allah dan sunnah Rasulullah, tapi kalau orang itu masih mudah kena penyakit mujadalah, ya, kena penyakit suka tidak menerima dengan kebenaran-kebenaran dari orang lain, karena berkepentingan dirinya sendiri, orang ini hakikatnya kata Rasulullah adalah orang yang sesat besok di sisi Allah. Apalagi mereka-mereka yang kenyataannya tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan sunnatul Rasul. Jadi penyakit terdinding itu penyakitnya orang pandai. Bukan orang-orang macam kita, orang bodoh. Bukan. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu anhu, seorang waliyun min awliyaillah, mohon kepada Allah, ya Allah, mahma 'adzabtani fala tu'adzibni bidzul hijab. Ya Allah,
Kalau engkau mau menyiksa saya ya Allah, siksa saya ya Allah. Saya terima siksaan itu ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan engkau hina diri saya ya Allah. Dengan engkau beri siksa ya Allah yang berbentuk terdinding hati saya ya Allah. Susah. Orang-orang yang begitu itu susah. Tidak mudah menerima. Apa yang terjadi? Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an dan diperkuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan orang-orang yang merasa benar seperti ini lebih baik orang itu berbuat dosa walaupun dosa itu besar. Kenapa? Karena kalau orang itu berbuat dosa sebesar bagaimanapun dosanya, selagi dia itu selama dia itu merasa menyadari mempunyai rasa dosa kepada Allah, akan kena diharapkan akan kembali kepada Allah. Saya banyak dosa ya Allah, saya telah melakukan ini ya Allah, tanpa menyebut astaghfirullah akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah merasa benar, apalagi sampai merembet, menjatuhkan, memfitnah, menghasut orang lain, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah? Ini permasalahannya. Jadi apa? Kunci yang pokok itu karena kita tidak bisa bersyukur. Apa? Syukur kata orang Jakarta itu apa? Hah? Puas. Apa puas tuh? Hah? Coba apa ibu syukur. Coba kau dipikir-pikir. Orang hidup ya, sesudah diberi iman dan sehat ya oleh Allah, yang diinginkan itu tidak ada lagi cuman 5 masalah. 1, diberi lapang rezekinya. Betul apa tidak? Ya, sudah punya iman, ibadahnya sudah bisa 5 waktu, sehat badannya, ya, akor semuanya. Yang diminta yang untuk tambahan apa? Diberi lancar rezekinya. Ya. Kalau sudah lancar, nomor 2, ingin cukup apa ingin kaya? Hah? Ingin cukup apa ingin kaya? Apa bedanya kaya dengan cukup? Karena Rasulullah kalau berdoa, Allahumma rizqni rizqan kafafa, ya. Rasulullah itu kalau berdoa minta rezeki yang cukup, bukan kaya. Coba, ini ingin cukup tapi ingin kaya. Hah? Apa bedanya cukup dengan kaya? Ayo cepat, kalau nggak bisa jawab udah selesai sampai di sini, saya lapar lah. Hah? Suatu yang kita inginkan sudah cukup, ingin 1 kepingin 2. Apa itu cukup? Oh, jadi cukup 1. Lah kalau butuhnya 2, minta 2, ya nggak cukup dong. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah
mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.